Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaqna nasrul hakim lak wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim radhiyallahu anna wa ankum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Yaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini sudah memasuki hari yang ke hari yang ke-6 nggih. Luwe nopo nggih hitung-hitung. Hari yang ke-6 alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai pada hari yang ke-6 ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendapatkan hikmah daripada apa yang kita kerjakan. Karena terkait dengan puasa yang sering kalau jenengan kepireng sudah sering kita dengar bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin niku kersane saged dilampahi. Surga itu rindu terhadap 4 kelompoknya. 1, talil Quran, orang yang senantiasa baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Yang kedua, mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi dahar makan terhadap orang-orang yang sedang berpuasa. Kita praktek takjil ya. Terus termasuk orang yang hafizul lisan, bisa menjaga lisannya. Yang keempat, was-shaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, 4 ini insya Allah bisa kita lakukan manakala, mohon maaf, kita juga menjalani daripada etika berpuasanya. Apa di antara etika berpuasa? Mohon maaf, tidak terlalu banyak tidur di siang hari. Ini etikanya kan ngeten. Ya. Terus tidak terlalu banyak makan di malam hari. Ini kan etikanya nggih. Lah lek kula jenengan ngapunten kathah tileme, kathah dahare. Kathah tileme, kapan kita mau jadi talil Quran? Lha uripe temen tilem. Mungkin kadhe wonten dalile ya. Tilem tok dibukai manten-manten saum, naumus shaim ibadah ya. Jangan wis wong aku turu iki yo ibadah. Dalile kan ngoten ya. Tileme tiyang poso ibadah, akhire tilem mawon. Terus derek-derek medura-medura, lamun pas setedung tok make embi kelar. Terus kata dahare. Lah nek mun kula jenengan kata dahare nuwun sewu, kapan kita bisa mut'imul ji'an? Lalu sembuaran di dahar piyambak itu semua kita makan sendiri, semua kita konsumsi sendiri. Lah kapan kita bisa berbagi? Kenapa? Karena kita kalau mut'imul ji'an, kita tidak sampai merasakan bagaimana susahnya lapar. Lawan posone balas dendam. Nggih, maghrib, dereng maghrib niku nggih sawu jajan buah ngoten. Kula lek liwat mboten sedeng, ruwet kok lewat niku. Ya Allah, nggih bener bagi rezeki alhamdulillah.
cuma cek nemene ngoten. Ya, jangan gak obat. Nggih, es niku kula hitung, ya lek 8 macem wonten. SA, SB, SC, ya, ngoten botok niku lho pinten macem. Iki kapan kate dipangan ngeten kula ya. Lah akhirnya kan kita nggak sampai apa? Nggak sampai melakukan etikanya puasa. Menyedikitkan makan di malam hari, tujuannya biar kita betul-betul merasakan bagaimana nasib saudara-saudara kita. Lek kula jenengan insyaallah ngapunten, lek kula ningali nggih di perumahan-perumahan niku kadosipun boten wonten tiyang boten gadah niku. Nggih, kabeh kuat tuku ngono lho Mas kula. Sedaya kiat tumbas. Lah lek kula jenengan ngelirik rada adoh titik ya, utawa di daerah-daerah pun sewu yang ada di bantaran-bantaran kali, ngoten coba dengan melampah gede-gede mriku. Sesekali jalan, ngoten lah saged ngraosaken. Ya Allah, awak iki tibake sugih. Tibake awak niki sugih. Tibake awak niki sampun berlebih. Lah lek saged ngraosaken ngoten, baru kita nanti bisa mut'imul jian. Nah, makanya nggih sampai wonten dawuh sing rada ancaman kedhi ya. Kalau kita puasa tapi kita tidak bisa mencegah lisan kita, tidak bisa berbagi, maka kata Allah, aku gak butuh posomu. Gak butuh posomu. Artinya apa? Artinya hakikat dari puasa itu gak bisa kita capai. Sebenarnya kita disuruh puasa, syariat puasa diantaranya biar mendapatkan hakikat hikmah di balik puasa. Apa hikmah di balik puasa? Boten pati ngomongan lek boten perlu. Itu hikmahnya puasa, al-imsak. Boten pati wicanten lek boten perlu. Lek boten wonten manfaate kita enggak berbicara, apalagi pembicaraannya itu mengandung dosa. Itu berarti sudah Bapak ingin mendapatkan hikmah di balik puasa. Nomor 2, kita akan merasakan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Itu berarti sudah kesentuh hati kita. Oh, seperti ini rasanya lapar, seperti ini rasanya haus, sehingga kita memiliki lebih, maka kita ingin berbagi. Dan inilah tugas kita hidup. Tugas kula jenengan gesang ten alam dunya niki kan apa? Menjadi khalifah. Allah menciptakan makhluk, terutama umat manusia, itu kan dengan berbagai keadaannya. Ada yang diberi berlebih, ada yang diberi serba kekurangan. Maka tugas dari yang berlebih itu bisa menutup yang kekurangan. Makanya kita ada wajib zakat, ada keutamaan sedekah. Itu intinya kan kersane sama-sama bisa merasakan lebihnya rezekinya Gusti Allah. Lek dia kenangan, kenapa sih zakat itu, zakat itu kok dikai batas? Batasnya zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Batas waktunya zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang paling utama adalah setelah subuh sampai sholat Idul Fitri. Waktu yang utama. Mulai diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah mulai tanggal 1 Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Itu waktu. Dimulai boleh kalau ngedalakan zakat niku mulai tanggal 1 ini pun angsal. Zakat fitrah dungo pinggir kono, zakat fitrah dungo pinggir mriko, zakat fitrah dumateng pinggir mriko. Lah itu napa? Kersane boten wonten tiyang Islam
saudara-saudara kita yang muslim yang nggak makan. Lebih-lebih biar tidak ada satu di antara saudara kita yang muslim sehingga riayan. Ya apa carane sedaya riyo. Nah niku hakikat ya, artinya kenapa kita diwajibkan berzakat fitrah. Nah, diangen-angen di balik semuanya itu adalah tidak lain karena apa? Supaya kita itu mau berbagi, mut'imul ji'an. Mugi-mugi kula panjenengan iku nggih saged mendapatkan hikmah di balik puasa kita ya, terutama kita bisa menjaga lisan, terutama kita bisa mencegah diri kita dari hal-hal yang kurang baik, dan terutama hati kita tersentuh, terketuk untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih tetap bab sabar ya, karena memang puasa harus sabar. Lek boten sabar ayat kursi tidak sanggup adzan sing jenengan kepin kan ya Allah tiba mangan menggula gitu. Sing sering kita lihat kan ngoten ya kan gak sabar. Nggih. Maca ayat kursi sanggup KTA adzan akhirnya batal kan ngoten nggih kan boten sabar. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Ibnu Mas'ud bercerita, lamma kana yaumu Hunainin, ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain salah satu perang yang diikuti Rasulullah. Ya, Rasulullah di sini masih memimpin peperangan ini. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Rasulullah dalam perang Hunain ini menang. Umat Islam menang melawan kafir Quraisy. Lah karena kemenangan ini akhirnya Rasulullah bersama pasukan muslim banyak mendapatkan harta rampasan. Karena memang sah di dalam perang. Undang-undang perang saat itu diperbolehkan. Makanya ada rampasan harta benda, ada rampasan termasuk budak-budak itu. Lah, ketika umat Islam banyak mendapatkan rampasan perang, atharo. Kemudian harta rampasan ini kan dibagi oleh Rasulullah, dibagi ya, didom datang pasukan-pasukan ya kepada para pejuang-pejuang ini oleh Rasulullah. Nah, di dalam membagi ini athar, Rasulullah itu memprioritaskan. Athar artinya memprioritaskan. Rasulullah itu mengutamakan, memprioritaskan kepada beberapa kelompok. Tidak semua dibagi rata. Lah, lek kula jenengan kan ngeten podo-podo perang, podo-podo soro, sajane kan podo. Cara 100 ya oleh 100 sidik, kan ngoten. Lah dalam hal ini Rasulullah ndak. Rasulullah itu athara Rasulullah nasan, beberapa kelompok aja yang diprioritaskan. Nggih. Siapa di antara mereka yang diprioritaskan oleh Rasulullah SAW? Terutama orang-orang yang baru bergabung dalam Islam, baru masuk Islam. Kita kenal dengan istilah mu'alaf. Lah, mu'alaf tidak dilihat latar belakangnya. Pokok angger baru masuk Islam itu mu'alaf. Entah kemarinnya itu kaya raya, tetap dikategorikan sebagai mu'alaf. Sehingga dalam pembagian ini Rasulullah seperti itu. Athar Rasulullah SAW. Rasulullah memprioritaskan beberapa kelompok ya di sini. Dan diantaranya yang diberi oleh Rasulullah namanya adalah Aqra bin Habis.
Itu Rasulullah memberikan 100 unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisn. Uyainah juga diberi 100 unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arabi. Begitu juga pembesar-pembesar Arab tapi baru masuk Islam, itu diberikan bagian yang lebih. Lah sementara sahabat-sahabat Badar yang ikut membawa Islam mulai awal, Sayyidina Abu Bakar, Umar, niku mboten diparingi. Kali Kanjeng Nabi mboten diparingi. Ada yang diberi tapi porsinya kecil-kecil, dikit-dikit. Nah, mulai keimanan di sini tergoda ya. Keimanan tergoda. Iki Kanjeng Nabi ki opo yo? Lah wong kene sing soro mulai biyen wayahe panen kok malah ora diparingi. Wong kene sing nggawa Islam mulai awal kok ternyata wong-wong sing baru mlebu Islam sing dikai akeh. Iki jelas ada sesuatu yang enggak pas, Pak. Ngoten akale. Mesti akalnya kan begitu nggih. Ya. Maka sebelum saya jelaskan ini, kita ingat terhadap pesan ya daripada sangu ya ketika Nabiullah Adam alaihissalam niku diturunkan dari surga. Nabi Adam dibekali 3 hal untuk mengarungi kehidupan dunia. Niku Nabi Adam kalian Gusti Allah niku diparingi sangu 3. Nggih, kengken milih. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam, Allah membawa wahyu. Nabi Adam suruh milih akal, kehormatan, agama. Akal, kehormatan dan agama. Ternyata Nabi Adam milih akal. Nabi Adam milih akal. Nah, karena yang dipilih akal, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Marwah dan Ad-Din, wis balik sampean gak dipilih. Matur maneh nang Gusti Allah. Nah, ternyata agama, kehormatan dan agama niki juga bilang ke malaikat Jibril, "Malaikat Jibril, kula kalian Gusti Allah niki boten kantuk misah. Saya sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan tidak boleh meninggalkan akal sendirian. Saya tuh harus membarengi akal." Loh, atas ini berapa? Akal ini kena dicul bahaya. Nggih, akal ini kena dicul bahaya. Maka akal ini harus ada pendamping. Siapa pendampingnya? Kehormatan dan agama. Biar apa? Biar ada keseimbangan. Ya, akal bisa menjadi pemandu, tapi jangan menjadi penentu. Ya, akal bisa menjadi pemandu, tapi jangan menjadi penentu. Penentu kita agama, baru dipandu oleh akal. Nah, ini mulai pertama pun ngoten. Lah sehingga kebanyakan umat manusia, kula panjenengan mungkin ini kan juga begitu. Ya. Iki negara ini iso adil dibagi rata. Sembarang dibagi rata, gak ana wong sing gak duwe, ya gak ana wong sing sugih, kabeh kudu padha. Nah ini pola pikirnya sosialis kan begitu. Nggih. Padha rata, nggih. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Loh itu termasuk faktor ekonomi. Loh padahal justru yang seperti itu enggak adil. Kenapa enggak adil? Sebab Allah Subhanahu wa taala mboten ngersakaken ngoten. Allah dari awal menciptakan kula panjenengan ini pun bermacam-macam. Lamun Allah purun nggih kadene sak macem tok. Tapi kan mboten. Ini untuk menunjukkan kuasanipun Gusti Allah sehingga kita menyadari bahwasanya fitrah manusia itu saling membutuhkan. Fitrah manusia itu saling membutuhkan. Gak ada orang gak butuh liyane. Sing sugih diarani sugih sebab ana wong sing gak duwe. Nggih. Coba orang-orang yang kaya, kuwabe padha kabeh, sinten purun kengken angkut-angkut. Mboten wonten. Enggak ada.
Nggih, kontraktor pisan nek gak ana tukang bangunan ate dibangun piyambak. Mboten saged. Nggih, kontraktor gak ana arsitek kate gambar dhewe. Nggih mboten saged. Lah maka inilah memang fitrah manusia. Sehingga pola pikir akal ini harus didasari dengan agama. Lek jarene akal sing penak padha rata, tapi jare agama mboten. Lah, begitu juga ketika kejadian perang Hunain ini ada salah satu pengikutnya Kanjeng Nabi namanya Dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah seorang laki-laki, nggih ngapunten saestu. Nggih, disifati dalam kitab Fathul Bari itu disifati wonge endek, lewemu, botak, nggih sembarang pun. Dan disifati boten kula terusaken. Jenengan malih bandingaken kaya ikol boten nggih. Boten kula terusaken iki posoan. Lah, ternyata orang ini termasuk orang yang gunakan akalnya saja. Dia lupa bahwasanya yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi. Lah dia lupa bahwasanya apapun yang disampaikan Kanjeng Nabi itu pada hakikatnya wahyu. Lali lek sing kenging ngedum ngoten niku Gusti Allah. Lho akale sing muni. Sehingga orang ini, rajul ini datang pada Kanjeng Nabi. Tidak datang Nabi apa? Di balik Kanjeng Nabi dia mengatakan. Ya, di balik Kanjeng Nabi, boten di hadapan Kanjeng Nabi, dia mengatakan begini. Faqala rajulun, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Terus itu yang jalan Dzulhuwaisirah niki. Ya, demi Allah, tiang muslim niki. Tiang muslim niki. Islamnya demi Allah ngoten. Ya wallahi demi Allah. Inna hadhihi qismah, sesungguhnya pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah ma'udila fiha, di dalamnya gak ada keadilan ini. Iki gak adil Kanjeng Nabi iki. Mboten adil terus tiang lanang Dzulhuwaisirah ini. Wa ma urida fiha wajhullah, dan sungguh dalam pembagian ini rasanya tidak tidak mengharap ridho Allah sakare dhewe. Ngoten ten Kanjeng Nabi mikire Kanjeng Nabi niku karepe dhewe. Padahal ini tiang Islam nih. Ini adalah pengikut Kanjeng Nabi. Nah, makanya ya niki hati-hati. Kula jenengan niki hati-hati. Pun sering kula aturaken, kula jenengan niki bisa dikatakan sebagai mukmin yang sejati, ya. Di antaranya kalau kita sudah memenuhi rukun iman kan, dan kita iman Allah, iman malaikat, iman kitab, iman rasul, iman hari akhir, iman adanya takdir. Lah artinya kita iman kepada Allah dengan seluruh sifat-sifatnya. Kita iman kepada malaikat dengan segala tugas-tugasnya. Kita iman kepada kitab dengan isinya. Kita iman kepada Rasul dengan apapun yang dibawanya. Percaya tentang Kanjeng Nabi, tapi nopo sing dibutuhkan Kanjeng Nabi kula jenengan ragu. Nah, iman iki dereng. Nah, termasuk ini. Ini iman kalau Rasulullah itu utusan Allah, tapi ternyata ketika memberikan keputusan ya dibantah, ditolak dengan alasan tidak adil, dengan dasar akal. Lupa kalau yang mutus ini Gusti Allah. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi mulai Senin pun terjadi ngeten iki. Dan wallahi akhirnya fakultu Ibnu Mas'ud mendengar Dzulhuwaisirah mengatakan seperti tadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah tak kandhakno nang Kanjeng Nabi. Lho ngoten. Nggih, tak kandhakno nang Kanjeng Nabi. Karepe Kanjeng Nabi niku kersane pir soleh dirasani, lek diomongi. Karepe ngoten karepe. Fa ataitu fa akhbartuhu bima qala.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi dan menyampaikan betul apa yang dikatakan oleh Rajul Dzul Khuwaisirah ini dikatakan betul. Kemudian fataghayyara wajhuhu hatta kana kasilfi. Kanjeng Nabi mendengar seperti itu, wajahnya itu berubah. Berubah, merona. Sing asalnya putih yang disifati putih koyok kuku dan itu wajahnya kok semu apa. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi itu ghadab, marah. Kenapa kok marah? Apakah karena pribadinya? Bukan. Kenapa? Karena orang ini menentang terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu. Loh, kembali lagi bukan karena pribadinya, tapi karena agama sing diuti-uti. Nah, hatta kana kasyirfi. Kemudian dalam riwayat lain, Dzul Khuwaisirah ini ketika mengatakan seperti itu, Sayyidina Umar niku pun geget nih kali dibacok. Oh ini nggak genah. Ini Sayyidina Umar. Ya, dalam riwayat lain. Tapi Kanjeng Nabi ojo. Artinya riwayat lain adalah mengatakan di depan Kanjeng Nabi. Sehingga Sayyidina Umar itu sampai marah. Terus orang ini pindah dari hadapan Kanjeng Nabi menyampaikan begini, akan lahir dari keturunannya orang ini para penghafal Quran, siangnya puasa, malamnya tahajud, tapi Quran sama sekali tidak membasahi kerongkongannya. Apal Quran, awan poso, bengi qiyamul lail, tapi sama sekali tidak menjiwai terhadap apa yang dilakukan. Nah, inilah yang akhirnya Nun Sewu jadi bibit-bibitnya kaum Khawarij. Nah, anak-anak turunnya Dzul Khuwaisirah nih. Dan selang sekian tahun baru kebukti yang membunuh Sayyidina Ali, yang bacok Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, itu cicitnya orang ini. Cicitnya Dzul Khuwaisirah. Ya. Abdurrahman bin Muljam, orangnya hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa, tapi sing mateni Sayyidina Ali. Kenapa? Inilah pola-pola pikir ya orang-orang Khawarij seperti itu. Gak pokok lek gak podo mbek awake salah. Nah, ini pola-pola yang seperti ini bahaya. Semuanya orang harus sama dengan dirinya. Kalau nggak sama dengan dirinya salah. Ini bahaya. Lek pun wonten pikiran-pikiran ngeten iki nggih kedadi pelan-pelan diperangi. Nggih. Lek wonten pola-pola yang seperti itu. Makanya ada dawuh Kanjeng Nabi yang berhubungan sedikit dengan hal ini, wa may yatabaddad bi ra'yi halaka, gitu ya, kata Kanjeng Nabi, siapa yang bersikuku wis pokok kudu ngene, pokok kudu ngene. Lek perkara pokok ngoten niku, sembarang pokoke niku halaka, akan alamat orang itu hancur. Kalau nyatat beberapa hal ya, ada 3 ini. Yang pertama ada begini. Barang siapa yang berani kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan menikmati kesenangan dari anaknya. Lek kula jenengan pun wantun ten tiyang sepah, ojo arep-arep anake dadi anak sing saleh. Nggih, bales mesti pun nggih nandur, maka bakal cukul. Makanya Kanjeng Nabi ngimutaken biru abaakum tabarukum abnaukum. Lek kula jenengan kepengin dinut diturut ambek yugane nggih kula jenengan dados tiyang sing birrul walidain. Terus wonten dawuh malih, barang siapa yang tidak musyawarah dalam mengatasi satu urusannya, barang siapa yang karepe dhewe mboten purun musyawarah dalam urusannya, pasti tidak akan tercapai tujuannya. Bengkerengan mawon. Mboten mari sebab karepe
Makanya wasyawirhum fil amri minkum wal amru syura bainakum. Karena yang seperti ini lagi pokoknya lek gak ngene berarti ngene niku bibit-bibit pola pikir khawarij. Makanya khawarij itu diantara pemahamannya selama tidak sama dengan dirinya musuh. Makanya nggak heran, lek kalau jenengan masih yang ngebom, mateni teroris di mana-mana, ya tidak merasa salah, karena pemahamannya seperti itu. Ya, pemahamannya seperti itu. Itulah pola-pola pikir yang ditanamkan oleh orang-orang khawarij. Maka kita perlu hati-hati, dan bibit itu ada sejak zamannya Kanjeng Nabi. Pun setelah itu Kanjeng Nabi wajahnya berubah. Terus Kanjeng Nabi mengatakan begini, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Faman moko utawi sapa ya'dilu sing saged berbuat adil idza lam ya'dilillah, jika Allah wa rasuluh dan rasulnya tidak adil. Karena Kanjeng Nabi membagi seperti tadi itu adalah wahyu perintah Gusti Allah. Terus dibantah sama orang itu. Kanjeng Nabi mengatakan, "Lah lek Gusti Allah ambil nabine ae wis gak adil, opo ono sing adil?" Karena yang mengerti adil itu Allah wa Rasul. Yang mengerti adil itu Allah wa Rasul. Lah kita sebagai pelaksana untuk menjalankan keadilan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tsumma qala, pun di saat-saat ngoten niku Kanjeng Nabi turun, mandap. Tensinya mandap. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan begini, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Musa yang telah digoda, diganggu oleh umatnya lebih berat kok aku ini saja nih. Jadi Gusti Allah dari Kanjeng Nabi napa? Ternyata Nabi Musa dulu lebih diperlakukan oleh umatnya ketimbang Nabi Muhammad. Hanya fasabaro. Sing Kanjeng Nabi emut niku sabar pun. Mandap tibake aku iki titik dibanding nabi-nabi biyen. Fasabara. Fakultu, kemudian setelah itu baru Abdullah bin Mas'ud ini begini, la jarama la arfa'u ilahi ba'da haditsan. Kapo aku wis. Kapo ndak kate nglakoni maneh, ndak gampang-gampang nglaporno aku wis ning ngene iki wis. Ndak gampang-gampang ngelaporno ya. Setelah itu hanya Abdullah bin Mas'ud tidak mudah melaporkan sesuatu kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena getun telah membuat Kanjeng Nabi marah tadi. Masalah hadirin rahmatullah, ya dari hadis ini saya kira sudah banyak hal yang bisa kita ambil. Ya bisa ambil pelajaran, bisa kita ambil pemahaman. Bahwasanya mohon maaf, kita dalam memahami adil itu bukan semata-mata menurut akal kita, tapi adil itu sudah ada patokannya. Ya sudah ada patokannya. Makanya kita hubungkan dengan zakat. Sering orang-orang tanya, loh itu yatim kok gak dikasih? Lah itu janda kok dikasih? Nah kadang akal kita mengatakan bahwasanya anak yatim itu perlu dikasih. Tapi menurut agama nggak boleh. Anak yatim dikasih nggak boleh. Kenapa? Kalau dikatakan yatim itu belum balik. Yatim belum balik, pun balik ke sana yatim. Pak yatim. Pun balik. Lah sementara zakat ini jelas, sudah ada patokannya 8 kelompok. Termasuk janda sekalipun, niku mboten serta-merta bisa dikasih. Lah itu kok dikasih? Lihat dulu. Kenapa dikasih? Dia kategori fakir, kategori
miskin, kategori seperti yang lain. Nah, tadi kategorinya jelas. Selama 8 masuk 8 kelompok boleh. Gak melihat status. Artinya gak melihat apakah dia yatim, apakah dia janda, apakah dia membantu rumah tangga, boten. Tapi yang dilihat itu adalah termasukkah dalam 8 kelompok. Nah, ini namanya kan keadilan agama, keadilan daripada yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita. Oke. Nah, maka dari sini kita baru akan tahu seperti itu. Oh, ternyata adil itu tidak sama rata, tetapi sudah ada patokan-patokan yang jelas. Begitu juga dengan hal yang lain. Oke. Ini terkait dengan apa? Dengan kita memahami keadilan itu tidak serta-merta mengikuti apa yang menurut logika kita, tetapi menurut agama. Yang kedua, dari hadis ini pula ya bisa kita pahami ya bahwasanya kita senantiasa tetap memohon perlindungan kepada Allah. Terutama dalam hal apa? Dalam keilmuan kita. Dalam keilmuan kita. Lah buktinya ini sahabatnya Kanjeng Nabi sendiri disifati sebagai orang yang ahli ibadah. Ini berani melakukan seperti ini. Ini kan diantaranya menunjukkan bahwasanya ilmunya itu juga jauh dari manfaat. Maka kita setiap hari senantiasa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan sebanyak apapun, sedikit apapun ilmu yang sudah kita dapat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa mengantarkan diri kita lebih takwa kepada Allah. Karena hakikatnya ilmu manfaat itu, hakikat daripada ilmu itu manfaat bukan pinternya baca kitab, bukan pinternya berdebat, bukan pinternya berceramah, tetapi ilmu yang lebih bisa mengantarkan seseorang takut kepada Allah. Ini ilmu manfaat. Kadang betul sepinter nih ngomong ngaji tok, tapi manfaat dilakoni. Kedi dilampahi. Wonten pinter sembuh warna pinter, media pidato tok. Mega nyalahno wong. Niku nggih mboten manfaat namanya. Nggih, naudzubillah. Nggih, makanya kalau dengan alhamdulillah gada kedi dilampahi. Mboten kersane napa? Dados ilmu yang manfaat yang mengantarkan kita taat takwa kepada Allah. Yang ketiga sebagai tambahan ya, bahwasanya mohon maaf, kita jangan mudah-mudah menyampaikan sesuatu itu ya sajek sanyep. Ini nopo bahasa sajek sanyep, nopo lapor. Ya, jangan jadi pembisi-pembisi yang membuat orang itu bingung. Ya, jangan. Ya, apalagi seorang pemimpin, ya, maka hati-hati. Kapan waktunya ngomong, kapan waktunya diam, itu harus ada timing yang jelas. Tidak semua yang didengar kan mau, tidak semua yang dilihat dilaporkan, jangan. Kenapa? Karena itu enggak bijak. Orang yang bijaksana itu akan tahu kapan saya harus menyampaikan, kapan harus saya laporkan, dan seterusnya. Boten pokok ono lapor, ono ini kadang, wes isine mek bingung tok apa. Terus bagian lapor. Ya, maka ini yang dilakukan oleh bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang pada akhirnya di sini menyesal karena telah menyampaikan kepada Rasulullah tidak tepat waktu, meskipun ini sebagai wahyu. Ya, tapi kita harus tahu kapan waktunya menyampaikan. Semuanya itu adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Jadi bagi kita ya yang ingin menyampaikan sesuatu itu harus tahu waktu, dan bagi pemimpin itu bagi kita harus betul-betul bisa menjalankan amanah untuk kemaslahatan bersama yang sudah sering kita dengar,
tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu kaidah ya, kaidah. Kebijakan seorang pemimpin itu berdasar atas kemaslahatan bersama. Atas kemaslahatan bersama. Niki mau. Kenapa orang yang kaya, orang pembesar dari bangsa Arab justru yang diberi banyak? Karena maslahatnya jelas. Dia adalah baru masuk Islam, sehingga akan tahu bahwasanya Islam seperti inilah. Dan karena dia pembesar-pembesar, sehingga dia bisa mudah diterima oleh kaumnya, dan disitu akan membawa dampak yang besar kepada kaumnya. Bahwasanya Islam itu mengajarkan seperti ini. Nah, itu namanya dampak besarnya ini yang diharapkan, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai, kemudian ada lagi ya, ini untuk kita al-itharu fil qurbi makruhun wa fi siwahu mahbubun. Nah, ini saged kula jenengan lampahi. Al-ithar ngalahno awake dhewe, mementingkan saudara kita yang lain. Kalau dalam urusan beribadah, dalam urusan ibadah makdom, maka makruh. Tapi kalau dalam urusan sosial itu baik. Kalau jenengan sholat biasa di sop awal, karena memang kita datang lebih awal, maka isilah sop pertama. Lah, matur-matur jenengan ada di depan sudah kan, karena biasa dan karena memang sampean datangnya lebih dulu. Terus wonten Pak Ustate dugi kari. Jenengan sungkan, dah aku kok sembahyang ning ngarep ning mriki kok Pak Ustad. Terus jenengan ngapunten Ustad, jenengan mawon kula ten kengking, itu enggak boleh. Itu makruh. Nggih, makruh yang seperti itu. Nggih. Dadi sinten mawon kalau urusan seperti tadi, kalau ingin di sop awal yo datang lebih awal. Nggih, awalnya Jumatan, tekone kari, ya jalu ning ngarep dhewe dipiyak kabeh. Ngapunten nun sewu jelek. Mboten angsal. Enggak baik. Nggih. Kalau memang ingin di depan yo datang lebih awal. Nah, ini aturannya agama. Niku aturannya agama. Al-itharu bil qurbi makruhun. Kaidah. Tapi dalam urusan sosial mboten, malah baik, malah dianjurkan. Ngapunten wis sampean dhisik wis, gak wis sampean dhisik wis, rupane sampean sing ngantuk, kopi dikene koncone, aku ngalah wis. Lho mboten napa-napa mboten. Nggih, padha-padha oleh bagian sama Pak. Wis aku enggak wis kena sampean ae, sampean rupane duwe butuh. Wah bagus niku. Niku jenenge mengalahkan dirinya untuk saudaranya yang lain, tapi dalam urusan kepentingan boleh. Tapi lek urusan kados sembahyang niku mau, nah niku mboten angsal, nggih. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua, sehingga kita lebih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan betul? Nggih, monggo. Monggo. Oh, jamaah. Iki lek wis fikih dibuka baru kuatah nang baru. Ya. Tapi dereng, mungkin nanti saya jadwalnya lagi, ya, itu agak mungkin kita sudah masuk pada materi-materi yang berhubungan dengan puasa atau berhubungan dengan zakat. Mungkin saged kita sharing, ya, mudah-mudahan itu bisa lek jelaskan bab ngenten iki mboten pati tanglet biasa Mas. Bab sabar, paling pertanyaannya aku iso mendayo. Pertanyaan kan ngeten nah, aku iso nglakoni apa ndak ya. Akhir kan takon. Nggih, utawi badhe tanglet bab sabar. Yo
saya tok takon dari koncone mau mawae kereng. Akhirnya paling boten sida tanglet ya. Nggih. Nggih Bu. Wonten niki saking ibu-ibu. Nggih. Nggih. Sampun nggih. Dan ini terkait sholat ya, terkait sholat bagi ibu-ibu. Nggih, nun sewu. Sholat berjamaah secara umum sekarang. Sholat berjamaah secara umum jelas lebih baik daripada sholat sendiri. Nggih, secara umum. Sholat berjamaah jelas lebih utama daripada sholat sendirian. Nah terus bagaimana khusus dengan bapak-bapak? Kalau bapak gak ada pilihan, artinya gak ada pilihan apa? Kudu jamaah. Lesakan yo kudu nang masjid. Nah ini bapak-bapak sudah. Karena gak ada khilaf tentang bapak ke masjid itu gak ada. Semuanya sepakat kalau bapak-bapak sholat jamaah aja itu lebih baik di masjid. Sudah secara umum ngoten nggih. Kemudian ibu-ibu itu memang ada. Kalau ibu-ibu ada begini, ibu-ibu itu lebih baik sholat di rumah. Lebih baik sholat di rumah. Tapi mohon maaf, bukan berarti tidak berjamaah. Bukan berarti tidak berjamaah. Ya, sholat ten griya ijenan, ya jelas oleh siji. Kenapa kok ada alasan ibu-ibu kok lebih baik di rumah? Karena memang ibu-ibu, karena memang perempuan. Perempuan itu apa? Lebih dekat terhadap fitnah. Karena ini. Nah sehingga bagaimana kalau kita sholat berjamaah ke masjid, ya maka hindari hal-hal yang membuat fitnah. Maka hilang. Hilangnya kan karena fitnah tadi. Ya, maka kalau jemaah ke masjid, nun sewu pakaiannya biasa. Dan danane nggih biasa, boten terlalu wangi, boten terlalu menor ngoten lho. Maka kersane boten dato fit. Nah, atau kita bisa menjaga dengan cara-cara yang lain. Terus bagaimana sekarang kalau kita sholatnya di rumah? Ya enggak apa-apa kalau ibu-ibu, tapi tetap berjamaah. Maka lek kepingin adil, nun sewu. Niki balik artinya ibu-ibu biar tetap berjamaah. Andai kan tidak ke masjid nggih. Kalau ke masjid tadi itu hindari hal-hal yang membuat Nah, kalau itu bisa hilang ya maka hilang. Namanya hilangnya tadi. Lah kalau ingin sholat di rumah tetap di rumah, tapi tetap ingin dapat bagian jamaah, ya maka sholat berjamaah. Di rumah kira-kira bisa nggak berjamaah dengan yang lain? Nggak ada. Oke. Boleh ikut. Non sewu. Nggih, non sewu. Ini malah jauh lagi nih ya. Ini malah jauh lagi dalam urusan bacaannya sekarang. Kalau jawab ini, kalau kita ingin tetap berjamaah di rumah, sementara sing iso saged dijak jamaah bapak tok, artinya suaminya. Nggih, suaminya. Maka jenengan bapak-bapak sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya di rumah. Dan memang rawatib itu yang baik di rumah. Qobliyah ba'diyah sing sae niku ten griya. Kalau sing malih nggih, ba'diyah qobliyah yang baik itu di rumah. Nah, itu Kanjeng Nabi lek ngomong ya. Nggih, sing sae niku ten griya mek biasae. Lek salat di rumah niku biasae wegah. Nggih, lek gak ngono nggih ribet. Wis ndang mlayu cek kadang diseneni bar bojone, cek kadang digandoli anake, batan budal nang Mas. Kan ngoten sing umum ya. Iki termasuk kula barang niki nggih. Timbang di omah wis nang masjid ae wis ngoten. Padahal salat sunnah rawatib itu yang baik di. Nah, kalau dengan bisa seperti itu, maka sholat sunnah di rumah istri ikut. Sholat sunnah contoh qobliyah, sholat sunnah subuh kan 2 rakaat nggih. 2 rakaat. Maka jenengan ibu,
bapak dapat 1 rakaat, rakaat kedua ibu ikut makmuman. Ya, makmuman kepada bapak. Betul maca Quran bu bapak, lek subuh. Lek salat sunah betul maca Quran banter. Nah saya oke. Nah di sini dapat fadilah, boleh makmum imamiyah, makmum dan imam. Yang tidak boleh itu kalau bentuk sholatnya nggak sama. Oke, imamnya sholat jenazah, jenengan sholat lintune putra asal, enggak bodoh. Nah kalau bentuk sholatnya sama boleh, artinya makmum boleh. Ya saya bicara boleh loh, boleh. Nah disinilah sehingga si istri itu tetap dapat fadilahnya berjamaah. Pun cekap ini, saat ini bagaimana kalau suami saya nggak pakai tajwid, sementara saya pakai tajwid. Yang pasti ya standar imam kan sampun nanti aturaken. Standar menjadi imam itu ya fasih bacaannya, kemudian pengetahuan agamanya, kemudian umurnya lebih kalau sama-sama. Nah, tapi apakah bisa mendapatkan standar seperti itu? Nah, lek boten nggih diturunaken grite. Grite diturunkan, nggih. Lek kula nun sewu angger wacanane niku mboten lahan. Karena lahan itu yang membatalkan, yang enggak boleh. Lahan itu apa? Cara bacanya, makhrajnya jelas-jelas salah. Kalau nggak salah enggak, masih boleh. Ya, tapi menurut saya pun dadi imam mushola lho nggih. Kok gak keliru dadi imam masjid, mau gak keliru kok. Bener-bener maksudnya. Ini pilihan terakhir, nggih, pilihan terakhir. Maka kalau memilih imam di masjid ya jelas carikan yang lebih fasih, carikan yang lebih ilmu agamanya menguasai. Kalau sama-sama ada, maka pilihlah yang umurnya lebih senior. Itu tata cara milih imam. Tapi kalau di rumah, non sewu untuk tadi itu selama tidak merusak bacaannya. Contoh, iya kan itu alif nggih. Alif terus iyyaka na'budu wa iyyaka salah. Jelas hamzah alif berarti ain. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ha tadi kha, ha tadi ha. Oh, itu merusak. Selama tidak begitu mboten apa-apa. Nggih, artinya tetap sah. Makanya di fikih itu yang enggak boleh itu lahan. Lahan itu apa? Ngerubah makna. Ngerubah makna. Lek kula njenengan milih sing bener-bener kados almarhum Yai Basori nggih mboten nemu, Pak. Golek imam sing imame kados Yai Basori Al-Wiyadah dendi. Tapi tetap kita semuanya wajib dan wajib terus belajar. Ngoten nggih? Paham nggih? Cekap nggih? Oke, makaten nggih, wonten malih. Kalau kita jamaah di masjid salat wajib ya, terus di rumah juga jamaah lagi pakai niat salat wajib sama istri, gimana? Maksudnya? Salat malih. Salat malih. Yang dia salat malih wajib imami. Kalau sholatnya sih enggak apa-apa. Kalau sholatnya saja. Ya. Nah, tapi nun saya tahsilul hasil nggih. Niku jenengan tahsilul hasil wis mari sembayang mari kan ngoten. Nah, tapi niku wau ngapunten nggih, ngapunten itu sifatnya apa? Sifatnya karena jenengan ingin memberikan kesempatan kepada istri untuk sholat berjamaah. Nggih mboten napa-napa, artinya tidak ada larangan untuk itu. Yang jelas-jelas tidak boleh itu di masjid, sama-sama di masjid sudah ada imam bersama terus dapat grup dhewe lah mboten asal. Oke, betul asal pancen. Makanya kalau sholat, menurut saya mulai melakukan sholat biasanya kita posisinya itu akan menjalankan sholat apa namanya di perjalanan sholat kosor. Nah itu malah kita nunggu dulu. Gece boten dapat grup-grup boten niku. Itu sudah ada imam juga imam dewi, ngerani boten asal. Tetap kita nunggu. Ngoten. Sampun nggih. Cekap nggih. Pun matur nuwun. Mangke mugi-mugi berlanjut panjenengan malih nggih.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna jam'an hadza jam'an Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.